Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari salah satu narasumber. Dia mempunyai suatu kisah di mana desa yang dia tinggali ini mengalami sebuah teror. Gimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Kita mulai ke ceritanya. Aku tinggal di sebuah desa di Kabupaten Es. Kala itu desaku tengah geger. Bahwasanya banyak warga yang tinggal di desaku kala itu mengalami banyak kehilangan uang. Padahal di rumah korban yang kehilangan uang tersebut tak ada tanda-tanda atau jejak rumah tersebut kemasukan maling. Walaupun memang kala itu sedang krisis moneter. Banyak orang yang pendek pikir atau putus asa menghalalkan segala cara. Namun yang anehnya, setiap warga yang kehilangan uang tersebut tak ada tanda-tanda kalau pintu rumahnya ada yang membuka paksa ataupun jendelanya. Benar-benar rapi. Hingga akhirnya banyak warga yang curiga bahwasanya harta mereka yang hilang tersebut disebabkan oleh makhluk jadi-jadian. Karena menurut beberapa saksi yang merasa dia kehilangan hartanya, pada malam kejadian itu kebanyakan dari mereka mendengar ada suara seperti suara babi. Padahal jelas-jelas di daerah kami itu tak pernah ada babi yang masuk. Walaupun memang desa kami dikelilingi oleh bukit, namun tak pernah dilihat atau tidak pernah ada warga yang melihat ada babi yang masuk ke sekitaran desa tersebut. Akhirnya warga laporanlah ke kepala desa. Kepala desa akhirnya bermusyawarah dengan semua warga bahwa akan diadakannya ronda malam untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Para warga menyambut dengan antusias perintah dari kepala desa tersebut. Dari hasil musyawarah yang diadakan, bahwasanya ronda akan diadakan atau di tiap malam. Setiap rondanya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi tiap kelompok itu berjaga di tiap sudut desa. Dan 1 jam sekali beberapa orang dari satu titik yang menjaga akan rolling ke titik yang lain. Sekalian mereka berkeliling juga. Malam pun tiba. Terlihat para bapak-bapak yang ada di desa tersebut sangat antusias. Yang kebagian jadwal ronda ketika sudah isya, mereka sudah memenuhi tempat jaganya masing-masing. Bagi bapak-bapak yang tidak meronda pun terlihat mereka berjaga di depan rumahnya. Karena sepertinya warga di sana sangat geram dengan pelaku pencurian ini. Ditambah lagi kalau isunya benar dilakukan oleh makhluk jadi-jadian babi ngepet. Mereka penasaran, ingin melihat seperti apa sih rupanya babi ngepet tersebut. Tiap obrolan
di tiap titik pasti yang dibahas perihal babi ngepet tersebut. Namun anehnya, ketika diadakannya ronda malam tersebut, di hari pertama tak ada terdengar orang yang kehilangan hartanya. Begitu juga di hari kedua. Sampai seminggu pun berlalu dari pertama ronda itu dimulai. Sebagian warga mulai berangsur tidak hadir di ronda malam, karena pikir mereka mungkin desa sudah aman. Terlihat di hari ke-10, di tiap titik yang harusnya dijaga, hanya tersisa beberapa orang saja. Malahan di depan rumah tiap warga yang asalnya para bapak-bapaknya standby di depan rumah, sekarang sudah sepi. Mereka memilih beristirahat di dalam rumah. Namun tetap saja bagiku ada rasa penasaran yang mengganjal. Bagaimana tidak, ketika diadakannya musyawarah bahwasanya keamanan kampung harus diperketat, isu tentang babi tersebut menghilang. Sepertinya pelaku pencurian itu memang salah satu dari warga di sana. Itu yang kupikirkan kala itu. Aku pun menceritakan pendapatku itu kepada sahabat dekatku yang bernama Sarip. Dan ternyata Sarip pun mempunyai pikiran yang sama. Tip, gimana nih kalau misalnya kita usulin aja nih ke Pak Lurah, kalau ronda itu kita diem-diem aja. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, gua kan curiga nih kalau misalnya yang pelaku pencurian itu masih warga di sini. Terus kalau misalnya keamanan kampungnya masih terlihat banyak yang ronda kayak gitu, kayaknya nggak bakal keluar dari. Nah, terus pendapat lo gimana? Jadi gini, kita usulin ke Pak Lurah, pilih beberapa orang buat jadiin tim, dia keluar ngumpet-ngumpet, gak ada warga lain yang tahu. Kita intai itu, di pos kita biarin aja sepi. Jadi si pelaku nyangkanya orang yang ronda udah gak ada. Bisa juga tuh. Nah, yang jadi masalahnya, orangnya siapa aja. Ntar yang dipilih malah yang pelakunya lagi. Iya juga ya. Tapi kita coba aja deh, ngobrol dulu ke Pak Lurah. Akhirnya setelah berembuk dengan Sarip, kami berdua pun menuju ke rumah Pak Lurah. Sesampainya di sana, terlihat Pak Lurah juga sedang mengobrol dengan aparat desa di depan rumahnya. Setelah berbasa-basi, akhirnya kami berdua mengutarakan maksud kedatangan kami. Ternyata Pak Lurah pun berpikiran hal yang sama juga. Nah, yang jadi bingung gini nih. Bapak juga kepikiran. Ada hal yang dicuriganya. Soalnya memang ketika ronda dimulai, kabar atau isu tentang babi ngepet atau orang yang kehilangan uang itu hilang. Nah, cuman yang jadi bingung Bapak, kalau memang harus diadakan kelompok buat mengintai, itu orangnya harus benar bisa dipercaya. Khawatirnya maaf-maaf aja gitu kan. Ternyata dia yang menjadi salah satu pelakunya.
khawatir Pak Lurah kala itu. Kita pun mengerti kekhawatiran Pak Lurah. Udah, gini aja Pak Lurah. Kita ambil aja 2 orang per kelompok. Jadi 8 orang semuanya. Pak Lurah pasti punya nih orang yang benar-benar Pak Lurah percaya dan jauh dari hal yang kayak gitu kan. Pak Lurah berdiam beberapa saat. Ya udah, gini aja. Nanti besok saya kabarin orangnya siapa saja. Cuman ini jangan bocor ke warga yang lain. Kalian keluar kira-kira dari jam 10 malam. Biasa aja. Jangan menunjukkan kalau kalian sedang ronda. Ronda malam biar sepi aja. Usul Pak Lurah. Besoknya kami diberi kabar data orang yang masuk ke kelompok tersebut. Aku dan Sari pun satu kelompok kebetulan. Kami berjaga di tempat biasa. Sempat ada suatu pertanyaan yang menggelayuti di pikiranku. Rip, ini misalnya ya, itu kalau bener babi ngepet yang jadi pelakunya, kita nangkepnya kayak gimana ya? Ujarku yang bingung kala itu. Udah aja, anggap kayak babi biasa. Gebugin aja. Ya namanya kan babi jadi-jadian nih. Emang bisa digebugin? Kan kita belum tahu. Coba aja siapa tahu. Aku pun coba mengiyakan usulan dari Sari tersebut. Pukul 12:30 malam, sesuai perintah, kami seperti biasa rolling ke kelompok yang lainnya. Cuman titiknya ditentuin oleh Pak Lurah. Di saat berkeliling tersebut, kami sampai di salah satu rumah. Kala itu aku melihat ada sebuah bayangan yang mendekati jendela rumah tersebut. Aku menarik baju Sari. Rip, bentar. Apaan? Bentar, diam. Shh. Itu tuh. Ada bayangan. Gede. Yang mana? Dekat jendelanya. Sari pun coba memfokuskan matanya. Dan ternyata benar. Ada sesosok babi yang cukup besar. Namun ada yang berbeda dari babi hutan yang biasa kita lihat. Warnanya babi ini berwarna putih. Kita amatin dulu aja. Jangan dulu teriak. Ujarku ke Sari. Terlihat babi tersebut seperti menggesek-gesekkan badannya ke tembok kamar orang tersebut. Kami mengamati kira-kira sekitar 15 menit tingkah laku babi tersebut. Nah, udah kelamaan. Sikat aja yuk, ujar Sarip yang sudah tak tahan. Akhirnya kami berdua keluar dari tempat sembunyian dan berniat mengejar babi tersebut sambil berteriak, "Babi! Babi! Babi!" Babi yang kala itu terlihatnya kaget mendengar suara dari Sarip. Langsung berlari dengan cepat. Aku dan Sari pun lalu mengejar sosok babi tersebut. Terlihat yang punya rumah tersebut pun keluar, mendengar teriakan kami. Para warga lain pun yang mendengar teriakan kami langsung keluar. Namun anehnya, ketika sampai di suatu semak-semak,
babi tersebut seperti hilang. Tuh kan, benar kata gua. Ini babi jadi-jadian nih. Lalu kami pun menanyakan ke pemilik rumah. Pak, coba cek pak, ada uang yang hilang nggak? Pemilik rumah pun lalu masuk ke rumahnya kembali. Tak berapa lama dia keluar dengan wajah yang amat marah. Bener, uang saya hilang. Wah, bener nih pelakunya. Kala itu, ketongan pun dibunyikan. Beberapa warga pun lalu keluar. Aduh, ini gimana nih cara nangkepnya nih? Udah bener-bener ngerasain nih. Aku pun coba terdiam. Beberapa saat aku coba mengutarakan pendapatku. Udah, sekarang kalian berjaga aja di dalam rumah. Kalau dengar suara yang menyurigain lagi, cepat berteriak, ucapku. Para warga pun mulai membubarkan diri kembali. Esoknya, kami menghadap Pak Lurah dan menceritakan apa yang terjadi malam itu. Pak Lurah pun sempat berpikir keras. Udah, gini aja deh solusinya. Kita biarin dulu dalam jangka 4 hari. Biar dia merasa aman buat melakukan aksinya lagi. Nah, buat mengantisipasi biar cepat, kita minjem anjing yang biasa dipakai buat ngeburu aja, usul Pak Lurah. Wah, ide bagus tuh Pak Lurah. Ya, nanti saya koordinasi dulu ke orang yang biasa berburu ke hutan. Biasanya kan anjingnya udah dilatih tuh buat menangkap kayak babi atau hewan kayak gitu. Nanti kalian patroli bawa anjing. Oke? Siap, Pak Lurah. Singkat cerita, 4 hari pun berlalu. Memang benar, semenjak hari kejadian, babi itu ketahuan. Besoknya sampai hari keempat pun tak ada orang yang kehilangan uang lagi. Hari kelima, Pak Lurah pun sudah menyediakan anjing yang siap digunakan untuk mencari babi tersebut. Anjingnya sengaja disimpan di rumah Pak Lurah dulu. Ketika malam, kami sebelum berangkat berkeliling membawa satu anjing per satu kelompok. Jadi 4 anjing buat 4 kelompok. Seperti biasa, kami berkeliling di desa tersebut. Namun, ketika pukul 12 malam, anjing yang aku bawa kala itu tidak mau diam. Dia seperti terus mengerang. Kenapa sih anjingnya, Rip? Udah, gini aja, tali kekangnya lo lepasin. Siapa tahu dia nyium babinya itu. Aku pun mengikuti saran dari Sarip. Aku lepaskan tali kekang di lehernya. Dan benar saja, ketika tali kekang itu dilepaskan, anjing tersebut langsung berlari. Dengan refleks, kami berdua langsung mengejar anjing tersebut. Dan benar saja, ketika sampai di salah satu rumah warga, ternyata sosok babi tersebut sedang ada di samping kamar pemilik rumah tersebut. Dengan cepat, anjing yang kami bawa langsung menyerang babi yang ukurannya cukup besar kala itu. Kami yang melihat langsung berteriak, "Babi! Babi! Babi!" Warga yang mendengar langsung keluar. Babi yang kala itu kakinya digigit oleh anjing tak bisa berlari, dia hanya bisa diam.
Kelompok yang lain datang pun langsung melepaskan anjing yang dia bawa. 4 anjing langsung menyerang babi yang cukup besar ukurannya. Para warga yang mendengar keributan langsung keluar. Begitu mendengar bahwasanya ada babi, warga yang lain yang sempat keluar pun kembali lagi ke rumah dan membawa beberapa alat untuk menghajar babi tersebut. Singkatnya, babi itu akhirnya jadi bulan-bulanan para warga dipukuli dan diap. Cuman anehnya, babi ini seperti sangat kuat. Memang terlihat ada beberapa luka, namun sepertinya babi itu masih tegak saja berdiri. Akhirnya ada salah satu warga yang membawa sebuah bambu kuning yang agak kecil. Dipukulkannya lah ke kepala babi tersebut. Setelah dipukulkan oleh bambu itu, babi yang ukurannya cukup besar langsung tersungkur. Babi itu mulai mengerang. Para warga coba melihat. Mereka memberhentikan aksinya memukuli babi tersebut. Terlihat ada luka yang disebabkan oleh pukulan dari bambu kuning tersebut. Lukanya agak terbuka di bagian kepala belakangnya. Kedua kaki belakangnya pun terlihat berdarah karena bekas gigitan dari anjing yang kita bawa tersebut. Udah, kita ikat aja, usul salah satu warga kala waktu itu. Namun anehnya, ketika kita akan mengikat kaki babi tersebut menghilang dari pandangan semua warga. Warga yang kala itu melihat kejadian itu akhirnya terheran-heran. Aduh, babinya hilang. Wah, terus gimana dong? Para anjing pun yang kita bawa sepertinya kehilangan jejaknya. Mereka hanya berkeliling-keliling di tempat itu saja. Wah, bener nih, babinya pasti babi jadi-jadian. Soalnya menurut ceritanya, kalau yang nungguin lilinnya, niup lilin, babinya pasti kembali. Gini aja, kita udah tahu nih cirinya. Tadi kan ada bekas luka tuh di kepalanya. Kalau bener ada warga di sini yang luka atau cirinya sama kayak gitu, gak salah lagi, itu pasti pelakunya, ujar salah satu warga. Akhirnya karena memang tak ditemukan jejak dari babi tersebut, warga pun membubarkan diri. Esok harinya kami mendengar kabar bahwasanya ada salah satu warga di desa kami yang dilarikan ke rumah sakit. Menurut cerita dari istrinya yang bercerita ke tetangganya, si suaminya ini katanya terjatuh di kamar mandi. Ada salah satu warga yang mengantarkannya menggunakan mobil. Dia menceritakan, di kepala orang tersebut ada luka terbuka, dan katanya di pas pergelangan kakinya ada kayak bekas gigitan anjing, ujar warga tersebut bercerita. Kami yang mendengar cerita tersebut udah yakin bahwasanya dia mungkin pelaku dari babi ngepet tersebut. Namun setelah dari rumah sakit, ternyata warga tersebut tidak kembali ke kampung kami. Bahkan menurut kabarnya dia langsung pindah rumah dan meninggalkan kampung kami. Semenjak kejadian itu, tak pernah lagi ada warga yang kehilangan uang atau hartanya. Bahkan tak ada warga lagi yang pernah melihat sosok dari babi ngepet tersebut. Kami pun sangat bersyukur kejadian teror dari babi ngepet tersebut telah usai di desa kami.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.